Selamat datang dan selamat malam. Kembali lagi saya Denny, narator dari Rumah Horor Indonesia, menjumpai kalian untuk membacakan sebuah cerita horor. Tapi sebelumnya makasih buat kalian yang sudah menyempatkan subscribe channel ini di Rumah Horor Indonesia dan juga follow kita di Spotify di podcast Rumah Horor Indonesia. Malam hari ini saya akan membacakan sebuah cerita dari akun Twitter Paimoto yang berjudul Hantu Marni. Selamat mendengarkan. Cerita ini dialami oleh nenek dari sisi ibuku. Kejadiannya pada saat itu nenek masih aktif bekerja memanggang kemplang khas daerah kami. Nek Ndut, itulah panggilanku untuk nenek. Nenek memiliki 5 orang anak. Ibuku adalah anak tertua, sudah menikah dan tinggal di luar kota. Anak kedua Om Ujang, ketiga Om Anto, keempat Om Agus, dan si bungsu adalah Tante Meli. Nenek, kakek, dan keempat anaknya tinggal di kontrakan atau bedeng yang berdekatan dengan rel kereta api. Keseharian nenek untuk mengisi waktunya, Nek Ndut tuh bekerja memanggang kemplang di rumah tetangga. Ya, selain untuk mengisi waktu, Nek Ndut mendapatkan penghasilan tambahan dan bisa berkumpul dengan teman-temannya. Daripada bosan, kata Nek Ndut setiap kali anak-anaknya melarang nenek bekerja. Hari itu setelah selesai dengan pekerjaan rumah, nenek pergi menuju ke tempat pemanggangan kemplang. Sesampainya di sana, nenek melihat 2 temannya, yaitu Bi Darli dan Wak Cabe, sudah lebih dulu datang. Nenek mengambil posisi duduk di antara keduanya. Nenek segera mengambil sebuah stik dari pipa bekas antena yang ujungnya ada 2 kawat kecil untuk menjepit kemplang mentah, mendekatkannya ke bara api sambil dibolak-balik, lalu digeprek dengan balok kecil agar permukaannya rata. Di sela pekerjaan mereka bertiga, terdengar gelak tawa dan gosip tipis-tipis, hingga akhirnya membahas cerita yang tengah heboh di kampung itu. Kalian sudah dengar belum? Kata Wak Cabe memulai cerita dengan muka serius. Dengar apa, Wak? Tanya Bi Darli penasaran. Cerita tentang si Marni jadi hantu, sambung Wak Cabe. Semalam itu rombongan Misbah di pos kampling melihat hantu Marni, sambung Bi Darli tak lupa sambil membolak-balik kemplang yang dipanggangnya dengan lincah. Nek Ndut hanya menyimak percakapan mereka berdua. Si Markum juga pas pulang sholat dari masjid melihat hantu Marni terbang melewatinya. Wak Cabe menimpali dengan semangat. Marni mana, Bek? Nek Ndut akhirnya membuka suara bertanya pada Wak Cabe. Itu yang tinggal di bedeng. Itu loh bedengnya Pak Muslih yang baru melahirkan. Terus lakinya ketahuan selingkuh sama adiknya sendiri. Setelah itu dia mati gantung diri, jawab Wak Cabe. Oh, Marni itu, kata Nek Ndut. Nenekku ini tergolong berani dan dia bisa melihat mereka. Jadi sudah biasa dengan hal-hal semacam itu. Aku kalau tidak melihat dengan mata kepala sendiri, tidak akan percaya cerita orang. Kalau dia sudah menampakkan dirinya di hadapanku, baru aku bisa percaya, kata Nek Ndut sedikit menantang. Hush, jangan sembarangan ngomong Bi Ayah. Nanti didatangin baru tahu rasa, Bi Darli mengingatkan Nek Ndut. Pokoknya aku tidak percaya kalau belum lihat sendiri. Nek Ndut tetap kekeh dengan pendapatnya. Bi Darli dan Wak Cabe hanya bisa geleng-geleng kepala. Selanjutnya mereka bertiga bekerja dalam diam. Hanya bunyi balok yang beradu dengan kemplang yang terdengar. Sore harinya nenek pulang menjalankan aktivitas di rumah. Mandi, makan, dan sholat maghrib. Menonton TV lalu dilanjutkan sholat isya. Selepas isya, nenek dan anak-anak bersiap mengatur posisi untuk tidur.
Selepas Isya, nenek dan anak-anak bersiap mengatur posisi untuk tidur. Karena bedeng Nek Endut ini hanya terdiri dari 3 ruang, ruang tamu, kamar, dan dapur, maka ruang tamu dialihfungsikan menjadi tempat tidur pada malam hari. Kakek, Om Ujang, Om Anto, dan Om Agus tidur di ruang tamu. Tante Meli tidur di kamar, sedangkan Nek Endut ini nomaden alias berpindah-pindah, bisa di kamar yang manapun. Jika sinetron kesukaannya tayang, maka otomatis nenek akan tidur di ruang tamu. Kebetulan sekali malam itu sinetron kesayangannya nenek di stasiun TV Ikan Terbang tayang. Oh, ini Indosiar maksudnya. Nenek pun dipastikan akan tidur di ruang tamu. Sekitar pukul 1 malam, nenek terbangun karena ingin kencing. Karena lampu di ruang tamu mati, nenek berjalan dengan meraba-raba dan tiba-tiba Nek Endut menabrak seseorang. Ternyata itu hanyalah Om Agus yang sedang berdiri sambil menatap ke arah jendela. "Kenapa, Gus?" tanya Nek Endut. Om Agus hanya diam, tapi dia menunjuk ke arah jendela. "Ada apa?" tanya Nek Endut kepada Om Agus. Tapi yang ditanya hanya diam seperti patung. Nek Endut berjalan menuju jendela, membuka gorden, sehingga cahaya dari lampu teras menelusup masuk melalui celah kaca, menerangi ruang tamu. Di depan jendela ada seseorang berdiri. Sepertinya seorang wanita terlihat dari rambutnya yang panjang. "Siapa yang datang bertamu malam-malam begini?" pikir Nek Endut. "Apakah pacarnya si Agus yang minta pertanggungjawaban? Apa ini orang mau minta urut?" Lanjut nenek masih bergelut dengan pikirannya sendiri tentang kebenaran sosok di depan jendela ini. Nek Endut juga bisa mengurut orang. Beberapa kali memang ada yang datang pada malam hari menjemput Nek Endut minta diurut. Tapi kalau memang manusia, kenapa tidak terdengar bunyi langkah kakinya berjalan di teras? Seketika rasa dingin menjalari tengkuk Nek Endut. Nek Endut lalu memajukan wajahnya untuk melihat lebih dekat sosok yang ada di balik jendela. Andai kaca nakut jendela itu dibuka, maka wajah Nek Endut akan menempel pada wajah sosok itu. Sosok yang dari tadi menunduk itu kemudian mengangkat wajahnya. Dari rambutnya yang berantakan itu terlihat lidahnya yang menjulur panjang dan matanya yang merah. Nek Endut pun sadar kalau itu adalah sosok hantu Marni. Seketika Nek Endut menjerit dan membangunkan seisi rumah. "Astagfirullah, pergi kamu!" usir Nek Endut kepada sosok Marni. Sosok itu lalu terbang menuju pohon sukun di dekat gerbang, lalu masuk ke bedeng sambil tertawa melengking. Nenek menceritakan apa yang barusan terjadi kepada semua anggota keluarga. Nenek juga menyesal karena tadi siang terkesan menantang. Karena nenek hanya berusaha agar warga kampung itu tidak takut pada teror hantu Marni. Selepas kejadian itu, nenek masih sesekali melihat sosok itu di pohon sukun. Bahkan tetangga sebelah yang berjualan di pasar pernah diganggu saat akan pergi berjualan pada waktu fajar. Hingga akhirnya lama-kelamaan teror hantu Marni hilang dengan sendirinya. Dan barulah nenek menceritakan pengalamannya itu kepada kedua temannya, Bik Darli dan Wak Cabe. Tamat. Oke teman-teman, itu cerita horor kita untuk hari ini. Kalau saya sendiri sih emang walaupun percaya tidak percaya, tapi di tempat-tempat tertentu atau bahkan di semuanya lah, saya membiasakan diri untuk tidak sompral atau menantang. Ya ini juga untuk kebaikan. Silahkan diambil apa yang baik dan silahkan dijauhi apa yang jelek. Sampai ketemu di cerita horor berikutnya. Selamat malam, selamat beristirahat.